Mari siapkan hati pikiran kita penuh dengan kesungguhan dan kerinduan. Mari siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari bawa persembahan yang terbaik. Mari membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari puji dengan kesungguhan hatimu, dengan kerinduanmu, katakan terima kasih Yesus. Bapa, kami mau datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Mari dalam hadirat Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu dengan sungguh, katakan, ku nyanyi haleluya. Amin. Kami katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan lebih sungguh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada saat ini ya Bapa, kami mau tetap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati kami katakan terima kasih. Sampai saat ini Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Sampai saat ini kasih-Mu tidak berhenti buat kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Biar nama Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah siang hari ini kami boleh datang di dalam ibadah ini Tuhan. Pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Kau Allah yang mengurapi, Kau Allah yang melayakkan kami, Kau Allah yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, dengan keberadaan kami saat ini, kami tetap memandang dengan sungguh, memuji kebesaran nama Yesus. Karena Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Karena kasih-Mu tidak pernah berhenti buat hidup kami. Dan biarlah Tuhan, urapan-Mu, belas kasihan-Mu mengurapi setiap hidup kami, setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun kami saat ini Tuhan. Berkati hidup kami, layakkan, sucikan Tuhan, agar kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus melalui pujian penyembahan kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, tetap kita penuh sukacita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Mari katakan kepada kanan kiri saudara, seluruh anggota yang ada di kanan kiri saudara, katakan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati anak-anak semua. Haleluya. Mari siapkan lebih sungguh lagi kita memuji nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Dia Allah yang dahsyat, memberkati hidup kita. Haleluya.
setiap hati yang rindu, dengan iman katakan jaya. Amin. Kau Allah yang begitu mengasihi kami, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan iman katakan pujian ini, aku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan kau Tuhan yang ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkan. Amin. Kau turun tangan. Bersama-sama katakan memberkatiku. Memberkatiku. Haleluya, haleluya. Pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu buat hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Perkara yang ajaib dan hebat Kau sediakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara semua kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman memberikan kekuatan baru buat hidup kita, sukacita yang baru buat hidup kita. Kami puji namamu Yesus, sebab Kau Allah yang besar dan ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan
seperti Engkau. Haleluya, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada Mari kita bersyukur, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sembah Tuhan, rasakan Tuhan hadir di setiap hati kita, di rumah, dimanapun kita berada. Angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kau menyentuh hidup kami, menjamah hidup kami. Kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi pertemuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini Kau hadir bersama-sama keluarga kami Tuhan. Kau hadir secara pribadi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat siang hari ini kami berdoa, bila segala firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, isi hati-Mu Tuhan yang begitu indah buat kami semua. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ada yang di rumah, atau mungkin dalam perjalanan, ataupun sedang di kamar, ataupun saudara mungkin ada di rumah sakit. Saudara, hari ini kita bersyukur kita masuk kepada bulan yang baru, di bulan Mei. Kita tahu bahwa segala kebaikan Tuhan tidak pernah kurang buat kita semua, bahkan bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Tuhan itu begitu baik buat saya dan saudara.
Semalam saya mendengar seorang yang bercerita bahwa selama peristiwa 1-2 bulan ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang sedang susah tetapi justru dia sedang diberkati begitu luar biasa. Ketika dalam kesaksian bercerita kepada saya tahu inilah yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya dan saudara semua. Tuhan sebetulnya sedang menyiapkan hal-hal yang baru dalam hidup kita, asal kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit atau sedang susah, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup, Allah yang hidup. Dia berperkara buat kita semua. Dia akan tolong saudara, memberkati, menyembuhkan saudara. Saudara, hari ini pada saat siaran langsung ini juga kita dapat bersyukur ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan siapkan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengikuti siaran langsung ini bisa mengikuti di rumah dengan keadaan baik. Kalau Bapak Ibu memiliki roti anggur yang sudah disiapkan, nanti lakukan seperti biasa. Jika di antara Bapak Ibu Saudara mau ikut perjamuan kudus tapi tidak ada roti dan anggur yang seperti biasa, Bapak Ibu bisa menggantikan dengan barang-barang sejenis, yaitu untuk roti dan anggur. Siapkan air apa saja saudara-saudara yang bisa 1 teguk diminum, dan roti secukupnya saudara-saudara. Kita lakukan mengingat kembali bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu Dia disalib, Dia dipaku, dimahkotai, darahnya tercurah. Kita mengingat hari ini bagaimana Tuhan Yesus mati pada saat yang begitu luar biasa. Kita ingati saat ini dengan perjamuan kudus. Dan setelah Yesus disalib, Dia mati dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, saudara-saudara, bahkan menyiapkan tempat buat kita semua. Inilah saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita mau mengadakan perjamuan kudus, bisa kita lakukan di rumah, bisa kita lakukan di mana saja, asal kita sepakat satu hati Bapak Ibu Saudara. Terlebih bersama-sama melalui siaran langsung ini kita bersepakat. Mungkin di rumah juga ada keluarga yang lain, istri atau suami atau anak-anak. Kita bersepakat saudara-saudara, bergandengan tangan. Tuhan akan melawat saudara semua di rumah melalui perjamuan kudus. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan, bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang buta di dalam Matius 9. Saudara-saudara, Yesus bertemu dengan orang buta, dan pada Matius 9 ayat 28 kata firman Tuhan demikian. Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Nah, sampai di sini dulu saudara. Saudara kalau baca Alkitab dengan teliti, Bapak saudara akan menemukan Tuhan Yesus lebih sering berkata demikian. Percayakah aku dapat melakukannya? Sebelum Yesus, saudara-saudara, melakukan mujizat, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, sebelum Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang yang sakit, Yesus selalu berkata kata-kata demikian. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan ini juga kata-kata yang dikatakan kepada 2 orang buta itu. Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku, Tuhan Yesus, dapat melakukannya? Saudara, hari ini juga seperti yang Yesus katakan kepada saya dan saudara semua, di tengah kondisi hari-hari ini, Yesus berkata kepada saudara, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dijawab saudara-saudara ya. Percayakah kamu bahwa aku, Tuhan Yesus, dapat melakukannya? Amin. Percaya saudara-saudara, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara.
atau saudara taat kepada Tuhan, memikul salib saudara-saudara. Memang hari sekarang ini tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita akan kuat. Bersama Tuhan Yesus kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Bersama Yesus kita cakap tanggung saudara-saudara, memikul salib. Amin. Kita yakin Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus tanya kepada dua orang buta ini, lalu apa yang dijawab orang buta itu? Lalu mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Puji Tuhan. Yesus saudara-saudara membutuhkan jawaban yang demikian. Saudara-saudara, Yesus tidak membutuhkan jawaban yang pelintat-pelintut, ya, nggak yakin, aiu, saudara-saudara. Tuhan Yesus sedang membutuhkan jawaban dari saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya, menolong saudara, menolong ekonomi saudara, menolong pekerjaan saudara, menolong usaha saudara, menolong keluarga saudara, menolong menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saudara percaya ke Tuhan Yesus sanggup melakukannya? Tadi saya mendengar ada banyak perusahaan yang sudah mengurangkan karyawannya, saudara. Saudara yang bekerja, respon hati saudara hari ini dipertanyakan. Apakah saudara percaya Tuhan sanggup menolong saudara? Apakah saudara yakin Tuhan akan tolong keluarga saudara, pekerjaan saudara? Apakah saudara yakin? Ini jawaban yang dibutuhkan Tuhan saat ini. Dan marilah kita berkata seperti dua orang buta itu. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu di dalam Matius 9 ayat 29 ayat selanjutnya dikatakan begini. Lalu Yesus bertindak, saudara. Setelah Yesus tanya, lalu orang buta itu menjawab, langkah berikutnya Yesus melakukan tindakan. Dikatakan kata firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus katakan apa? Menjamah mata mereka sambil berkata, apa yang dikatakan? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Jadi jadilah menurut hati dan pikiran saudara, percaya kepada Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Perhatikan, Yesus bertanya, lalu dijawab. Setelah dijawab, Yesus melakukan kuasanya, saudara-saudara. Hari ini saya percaya tahap ketiga sedang terjadi, yaitu saudara-saudara, Tuhan sedang melakukan hal yang besar. Lalu Yesus berkata kepada saudara, hai anakku, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa iman saudara hari ini? Iman apa yang saudara hari ini ada? Jangan kecilkan saudara-saudara perasaan saudara. Jangan saudara-saudara merasa takut, saudara-saudara. Jangan kecil perasaanmu. Jangan setengah-setengah memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi yakinkanlah kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku yakin, aku mau memahaminya, aku sungguh-sungguh percaya. Tuhan, tolong aku. Ini yang saudara Tuhan butuhkan. Tidak ada hal-hal yang ada di dunia ini yang bisa menolong saudara. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong saudara. Ya. Tadi kesaksian di awal saya mendengar ada seorang yang bercerita kepada saya, hari-hari ini justru sedang diberkati sedang luar biasa. Saya ingat 2-3 tahun yang lalu orang yang sama pernah mengalami kehancuran dalam usahanya, saudara-saudara. Bisnis, bahkan mungkin saudara-saudara mengkhawatirkan. Tapi semalam saudara-saudara saya diberitahu, dia menceritakan karena begitu dekatnya dengan saya, dia cerita bagaimana Tuhan tolong dia, saudara-saudara. Melebihi dari yang kemarin-kemarin, yang tahun-tahun yang lalu. Banyak kontrak-kontraknya di-approve, pekerjaan-pekerjaannya dilanjutkan, usahanya berjalan. Rumahnya saudara-saudara diberkati makin besar. Dia foto rumahnya saudara-saudara, karena begitu dekat dengan saya, dia bersyukur baru bisa berjumpa lagi. Itulah Tuhan sedang mau kerjakan saudara hari ini. Tuhan tidak beri kemalangan bagi saudara.
Tuhan tidak memberikan saudara-saudara jalan yang buntu. Tuhan siapkan selalu janji Tuhan yang besar dalam hidup. Tersedia bagimu, tersedia bagi saya dan saudara semua. Itulah sesuai dengan iman. Ya. Saya juga tadi mendengar banyak gereja-gereja yang sedang mengalami kesusahan finansial karena hari-hari ini susah. Bahkan sudah menutup karena beberapa gereja juga masih sewa tempat saudara-saudara. Saudara-saudara gereja, semua saudara, hamba-hamba Tuhan sedang diperhadapkan saat-saat yang tidak mudah. Tapi saya percaya saudara-saudara, Tuhan sanggup kalau kita yakin kepada Tuhan. Kita meyakini Tuhan sanggup mengerjakan. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 62 ayat 1 yang sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dialah kota bentengku. Aku apa? Tidak akan goyah. Amin. Tuhanlah keselamatan kita, saudara. Dialah gunung batu kita, keselamatanku. Dialah kota benteng yang menjagai kita semua. Sehingga hari ini berkata, Tuhan, aku tidak goyah. Tuhan, aku tidak goyah. Mari katakan bersama-sama di rumah, dimanapun saja berada, saudara, katakan bersama-sama, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Ini kesempatan terbesar. Justru Tuhan lagi kerjakan hal-hal yang luar biasa bagi saudara. Biarkan saudara-saudara orang berkata lain, biarkan saudara-saudara orang mencibir saudara, tidak jadi masuk kategori untuk saudara dengar. Tapi dengarlah apa yang Tuhan katakan. Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku. Dialah kota bentengku. Dan hari ini aku tidak goyah, aku tenang, kata firman Tuhan. Saudara pasti tenang di dalam Tuhan. Amin. 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 Kita akan kuat hadapi saudara-saudara. Ya, kesulitan-kesulitan hari ini Tuhan akan beri kekuatan bagi saudara semua. Jangan takut, jangan bimbang. Percayalah kepada Tuhan. Kalau saya mendengar ada beberapa di antara saudara juga mengalami kesusahan karena pekerjaan yang sulit. Saudara hari ini dengar firman Tuhan dan lakukannya. Ya. Yesus bertanya kepada saudara, percayakah kamu bahwa Tuhan sanggup melakukannya menolong saudara? Kalau saudara menjawab, aku percaya, tahap ketiga sedang terjadi bagi saudara. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu sesuai dengan doamu. Jadilah kepadamu, saudara-saudara, seperti yang saudara inginkan di dalam doa saudara. Itulah iman saudara. Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak saudara-saudara bisa melihat masa depan, tapi saudara dengan iman kita bisa melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Keyakinan itu saudara-saudara. Hari ini di awal bulan Mei, di minggu pertama ini, saya percaya virus COVID-19 ini saudara-saudara bisa jadi cara yang terbaik buat kita untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi dalam keluarga kehidupan saudara. Juga saudara-saudara bisa lebih intim lagi dengan Tuhan di mana saudara pun berada. Saya percaya akan cepat berlalu. Ketika nanti sudah berlalu, kita penuhi gereja kita, saudara-saudara. Ya. Kita berlomba-lomba nanti masuk ke gereja yang selama ini santai-santai, ogah-ogahan, ya, Kristen Natalan atau Kristen Paskah Natal. Tapi nanti setelah COVID ini, saudara-saudara, kita akan lomba-lomba penuhi gereja kita, saudara-saudara. Beribadah sungguh-sungguh. Betapa kita mengerti sekarang betapa berharganya ibadah kita itu. Dan hari ini, saudara-saudara, juga di dalam ibadah online ini,
dalam tuntunan melalui pelayanan online ini. Saudara dimanapun saudara berada, kita datang kepada Tuhan. Ada roti dan anggur, saudara bisa siapkan. Mari saudara-saudara, saya beri waktu sejenak. Saudara bisa siapkan roti dan anggur dimanapun saudara berada. Ajak keluarga saudara bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang masih hatinya kurang selaras, ada menimbulkan benci bagi saudara ataupun kepada siapapun di sekitar saudara, sekarang waktunya minta ampun dan bermaaf-maafan. Mungkin di rumah bersama suami atau istri, anak-anak, mulai saudara-saudara jabat tangan anak, istri, suami saudara, berpelukan, katakan, biar berkat Tuhan turun atasku. Biarlah kita saling memaafkan, mengampuni saudara-saudara. Karena perjamuan yang kudus ini akan diterima bagi kita semua. Mari kita sembah Tuhan, kita akan pujian. Kita sembah Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, yang diberi kemurahan, yang diberi anugerah, kebaikan. Siapakah kami ini dapat melakukannya Tuhan? Kami tahu ini karena kasih-Mu, kami tahu ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami terima karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari saudara-saudara angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan saudara tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari siapkan anggur di tangan saudara.
Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur. Sesudah makan lalu Yesus berkata, cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara percaya tangan saudara darah Kristus, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Persekutuan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diampuni, kami telah ditebus oleh darah. Kami memperoleh jaminan, dimateraikan oleh darah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan hampiri dan penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan besar sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih. Saat ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan Mei ini kita berdoa saudara-saudara agar situasi ini cepat berlalu. Kita terus menuruti himbauan pemerintah saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah apa yang kita bisa kerjakan. Dari pemerintah kita bisa turuti, saudara tetap bisa di rumah bekerja dengan baik, saudara-saudara ya. Tidak ada alasan saudara-saudara kita jadi bermalas-malasan. Justru hari ini kita bisa saudara-saudara mengerjakan hal-hal yang baru. Puji Tuhan. Dan demikian saudara terkasih, saya lanjutkan pengumuman. Saudara-saudara, minggu depan ibadah seperti hari ini melalui online service saudara-saudara. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menyaksikan juga melalui YouTube ya, selain Facebook maupun juga melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan doa, saudara-saudara juga bisa melalui nomor WA 0813330442. Kemudian setiap hari Jumat saudara-saudara kita akan mengadakan pendalaman Alkitab ya, melalui Zoom online. Nah, nanti Bapak Ibu bisa minta password dan ID-nya melalui nomor WA yang tadi ya, 0813330442. Jadi hari Jumat jam 8 malam. Sekali lagi, setiap hari Jumat jam 8 malam sampai jam 9 malam ada pendalaman Alkitab melalui Zoom online, saudara-saudara ya. Kita sudah pertemuan yang kesekian, puji Tuhan. Ada jiwa baru juga yang ikut, saudara-saudara, mau mengenal Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sedang kerjakan hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Amin. Demikianlah saudara-saudara terkasih pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib, besar dan luar biasa. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang berada di rumah, di mana saja berada Tuhan. Tolong Tuhan memberkati. Di dalam pekerjaan Tuhan memberkati, di dalam usaha Tuhan memberkati. Anak-anak juga yang sekolah, kuliah melalui online juga Tuhan berkati. Semua berikan penghiburan Tuhan, agar kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi.
Saudara-saudara kami yang sakit juga Tuhan tolong sembuhkan. Anak kami Ruben Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Mama dari Pak Ronald juga yang sakit Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang tidak disebut juga yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Berkatilah gereja kami pakai lebih indah lagi Tuhan. Tuhan kami tak percaya Tuhan mau kerjakan yang ajaib melalui kami hamba-hambamu yang setia melayani di GB Positif ini Tuhan. Kami terus berdoa rindukan tempat ibadah yang baru Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan sediakan bagi kami untuk beribadah. Karena kami percaya ini perkara bagi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyediakannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di GB Positif memberkati. Bapak Gembala dan Ibu Gembala Senior juga Tuhan memberkati mereka. Pakai lebih indah lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mengerjakan hal-hal yang besar Tuhan. Menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Kami berdoa Bapak Gembala dan Ibu Gembala Senior kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan turunkan berkat pertobatan bagi bangsa ini, agar setiap orang mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan bertekuk lutut percaya bahwa Yesus Allah yang hidup menebus setiap dosa umat manusia. Kami percaya Tuhan berkatilah presiden, para menteri sampai pemerintahan sampai yang paling bawah RT dan RW, agar memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka, memberkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Setiap jiwa-jiwa yang ada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok desa, perintisan kami berdoa, para misionaris Tuhan tolong memberkati mereka semua. Yang hari ini mengalami meja-meja yang kosong Tuhan memberkati. Tolong setiap mereka Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini dalam ibadah ini kami mengangkat tangan dan kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup saudara. Sinar wajah Tuhan menerangi setiap langkahmu. Apa saja yang engkau buat, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya.